Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan mengenai masalah haid atau hal-hal yang terkait dengan permasalahan haid. Kita sampai pada pembahasan mengenai pengertian haid. Haid kita kenal juga istilahnya menstruasi. Nah, secara definisi, secara pengertian kayak biasa deh. Kalau misalkan pengertian itu pasti ada dari segi etimologi secara bahasa, secara harfiah, ada yang secara terminologi, secara istilah. Nah, istilah yang di sini dipakai ialah istilah syariat. Oke, haid secara bahasa, ya, secara harfiah, secara lughat itu artinya mengalir. Tapi kalau menurut syar'i, menurut istilah syariat, haid itu apa sih? Haid ialah sebuah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang dari 16 hari. Dan keluarnya itu darahnya secara alami, bukan karena melahirkan atau karena penyakit. Maka gini, haid ini secara bahasa ialah artinya mengalir. Maksudnya apa? Jadi kalau lafaz penggunaan haidnya sendiri itu artinya mengalir. Hadha yahidu haidon. Kalau orang Arab misalnya ngomong nih, hadal ma, hadal misalnya hadal dam min famihi. Ya, darah itu ngalir dari mulutnya. Maka sesuatu apapun yang ngalir entah dari mana, dari mulut, dari apa namanya, dari dia punya hidung keluar darah, keluar apa sesuatu mengalir, itu disebut haid secara bahasa. Secara bahasa itu haid. Mimisan darah ngalir itu hadad dam min anfihi gitu. Darah ngalir dari hidungnya gitu. Itu disebut haid. Penggunaan kata haidnya itu secara bahasa. Namun secara syariat, secara syar'i, nah haid ini yang mana dari definisi syariat ini, ketika seorang wanita keluar darah yang mana darahnya tertentu keluar dari alat kelamin terus usianya ini, nah ketika sudah memenuhi definisi haid, maka ya tarotupnya efeknya dia akan kena terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Ketika dia misalkan darah yang keluar dari alat kelaminnya itu dinyatakan dihukumkan sebagai darah haid, maka seorang wanita itu akan terkena hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, seperti nanti nggak boleh sholat, nggak boleh nggak boleh puasa, nggak boleh baca Quran dan lain-lainnya tuh. Makanya penting untuk mengetahui apakah yang keluar dari darahnya dia itu darah haid apa bukan haid. Karena nggak bisa kita katakan secara langsung begitu aja, pokoknya yang keluar dari alat kelamin wanita itu sebuah darah itu langsung haid, nggak bisa begitu. Ada ketentuan-ketentuannya yang harus kita ketahui. Pertama, secara syariat yang namanya haid ialah berupa darah. Berarti selain darah nggak bisa tuh, nggak bisa dikatakan haid. Haid mesti kudu darah. Yang kedua itu ialah keluar. Darahnya yang keluar, bukan darah yang masuk. Misalkan kalau ada darah masuk, dia punya darah terus dimasukkan ke dalam alat kelaminnya wanita, maka itu habis itu keluar lagi, maka itu darahnya bukan darah haid. Karena kan darah haid itu emang dari awalnya keluar, bukan darah yang dimasukkan terus dikeluarkan gitu. Terus apalagi alat kelamin, ya, ke kelamin. Dan yang dimaksud dengan kelamin ialah kelamin depan, ya, kelamin yang di depan, atau disebut juga dengan farj, ya. Jadi yang keluar darahnya itu melalui kelamin yang di depan. Kalau misalkan kelamin yang belakang dubur keluar darah, maka apa? Maka
itu bukan disebut darah haid. Misalkan seorang wanita keluar darah melalui area belakangnya, kelamin belakang, maka meskipun darah yang keluar, kita tidak bisa sebut darah itu darah haid. Karena yang namanya darah haid ialah darah yang keluar dari kelamin di depan. Lalu harus wanita. Jelas kalau laki mah gak bisa, meskipun laki itu keluar darah ya dari kelamin depannya, itu tetap nggak bisa dikatakan haid, karena haid ini khusus untuk wanita. Kalau bencong gimana? Nah, permasalahan bencong itu, bencong namanya khunsa ya. Bencong mah khunsa. Gimana sih khunsa di sana? Khunsa. Ya, khunsa. Itu dia khunsa itu, ini benar-benar asli khunsa yang dinamakan dengan khunsa. Dia punya zakar, dia punya faraj, dia punya alat kelamin laki-laki, dia punya alat kelamin perempuan. Nah, ketika si khunsa ini, bencong ini keluar darah dari kelamin laki-laki, maka tetap nggak bisa kita katakan dia haid, karena kan keluarnya dari kelamin laki-laki. Tapi kalau misalkan dia keluar dari alat kelamin perempuan, ya, maka bisa dikatakan haid. Nah, lalu definisi selanjutnya ialah usia minimal. Usia minimal. Jadi ada usia tertentu yang mana dimulainya seorang wanita bisa dikatakan darah yang keluarnya itu disebut darah haid. Nah, usia minimalnya ialah 9 tahun. Gak harus pas, boleh dia kurang dari berapa ya? Dari 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari. Jadi kalau ada seorang wanita ketika dia umur minimalnya 9 tahun kurang 16 hari, berarti kan 8 tahun 11 bulan 14 hari gitu kan. Keluar darah, maka darah yang disebutnya itu darah haid. Apalagi kalau misalkan keluar darahnya udah jelas umur 9 tahun, ya udah pasti keluarnya darah haid. Soalnya kurang 9 tahun aja, kurang 16 hari aja bisa disebut darah haid, apalagi kalau dikeluarnya lebih dari 9 tahun atau pas 9 tahun gitu. Nah, contoh misalkan kita contohin. Kita contoh tanggal. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai 20. Di tanggal 20 dia genap 9 tahun. Ya. Tapi di tanggal sekarang tanggal 16. Sekarang kan tanggal 16 misalkan. Tanggal 16 dia kadek keluar darah. Maka bagaimana kita menghukuminya yang darah keluarnya itu? Apakah darah yang keluar di tanggal 16 itu bisa dikatakan darah haid atau bukan? Nah, kita lihat ketika dia di tanggal 16, berapa usianya dia sekarang? Tanggal 16 tuh. Ternyata antara 16 ke 20 kan kurang 4 hari. 20 dikurang 16 itu kan 4 hari kan? 4. Maka usianya dia 9 tahun kurang 4 hari. 4 hari. Maka hukum darahnya ialah darah haid. Kok bisa? Kenapa? Karena koridornya masih di 9 tahun kurang 16 hari. Sementara ini 9 tahun kurang 4 hari gitu. Paham ya? Contoh lagi misalkan di tanggal 1, contoh lagi nih. 1 dari sampai 10 sampai 20. Ya 20 dia usia genap 6 tahun. Ternyata dia kan tanggal ya. Ternyata misalkan di tanggal
Di sini tanggal 3. Tanggal 3 dia ini KD keluar darah. Maka bagaimana kita menghukumi darah tersebut? Apakah darahnya itu disebut darah haid atau bukan darah haid? Kita lihat. Ketika di tanggal 3 ini berapa usia dia itu? Maka dari 3 ke 20 kita hitung 20 dikurang 3 sama dengan 17. Ya, 17 kan? Bener kan? 17. Nah, berarti usia dia di tanggal 3 itu ialah 9 tahun kurang 17 hari. Maka kita bisa hukumin darah yang keluar di tanggal 3 itu bukan darah haid, bukan haid. Kenapa? Karena minimal usia haid itu tadi kan 16 hari, sementara dia kelebihan 17 hari gitu ya, 17 hari. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kan yang namanya haid kadang kan dia itu nggak cuma sehari tapi sampai berhari-hari gitu kan. Misalkan tadi tanggal, ini kan tanggalnya tanggal 1 sampai 10, tadi ini 20. Di tanggal 20 dia 9 tahun. 9 tahun. Nah, oke, 9 tahun. Terus dia keluar darah tadi dari tanggal, misalkan dari tanggal dari 1 aja deh enak ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu dia KD keluar darah. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 5 keluar darah. Tanggal 6 bersih deh tuh. Nah, bagaimana kita hukumin dari tanggal 1 sampai tanggal 5? Nah, kita lihat ketika dari usianya dia di tanggal 1 sampai tanggal 5 berapa? Nah, 20 dikurang 5 itu kan sama dengan 15. Iya kan? 15. Berarti 20 dikurang 4 sama dengan 16. 20 dikurang 3 sama dengan 17. 20 dikurang 2 sama dengan 20 dikurang 1 sama dengan 19. Oke, berarti kita menghukumnya gimana? Kita menghukumnya per tanggal. Jadi tanggal 1 usia dia 9 tahun kurang berapa itu? 19 hari. Maka darah yang keluar ini bukan darah haid. Ya kan? Karena kan tadi minimal usia haidnya itu 9 tahun kurang 16 hari, sementara ini 19 hari. Di tanggal 2 9 tahun kurang berapa? 18 sama juga bukan. Tanggal 3 9 tahun kurang 17 sama dengan bukan juga. Tanggal 4 9 tahun kurang 16 hari. Nah, bisa tuh darah ketika tanggal 4 bisa dikatakan di keluar darah haid. Tanggal 5 juga ya. Nah, tanggal 5 juga bisa dikatakan darah yang keluar itu disebut darah haid. Kenapa? Karena tadi itu kan minimalnya 9 tahun kurang 16 hari. Sementara yang tanggal 1 sampai 3 bukan darah haid. Maka lihat nih, ketika orang tahu hukum-hukum haid begini, tata caranya begini, maka dia nggak bisa langsung ketika tanggal 1 sama 3 penampilan keluar darah itu langsung haid, nggak boleh sholat, nggak boleh itu gitu. Enggak. Padahal darahnya dia bukan sebut darah haid. Artinya tanggal 1 sampai tanggal 3 dia wajib sholat, dia wajib wajib puasa kalau Ramadan. Makanya pentingnya untuk mengetahui itu. Tapi kan ini masalah minimal kan. Sementara kita udah berumur lebih dari 9 tahun nih masalahnya. Ini kan ketika awal-awal proses dia haid. Makanya ketika kita dapat ilmu ini, kita bisa berbagi untuk nanti anak kita
kita punya anak perempuan, kita punya adik perempuan yang dalam usia rentan-rentan itu akan mengalami haid, maka kita kasih tahu nih begini nih hukumnya. Kalau misalkan haid keluar dari 9 tahun kurang 16 hari itu masih bisa dikatakan darahnya haid, tapi kalau udah lebih bahkan 9 tahun kurang 17 hari 18 hari itu nggak bisa kita katakan darah haid gitu. Paham ya? Nah selanjutnya tadi tuh diantara ketentuan haid, darah yang keluar itu secara alami, oke, secara alami. Nah bukan karena melahirkan, ya, bukan karena melahirkan, bukan karena penyakit. Jadi kalau misalkan ada perempuan dia keluar darah melalui kelaminnya karena ngelahirin kan keluarin darah tuh. Apakah darahnya itu disebut darah haid? Enggak, beda lagi ntar darahnya itu bukan disebut darah haid. Atau eh, apa namanya penyakit. Misalkan rahimnya sakit menyebabkan darahnya itu sampai keluar melalui kelamin, atau dia punya penyakit kelamin sampai keluar darah tuh dari kelaminnya itu. Apakah darah yang keluar itu disebut darah haid? Tidak. Kenapa? Karena tadi yang namanya darah haid ialah darah yang secara alami tabiatnya perempuan. Makanya kan dalam segi kesehatan kan bagus kan. Jadi darah-darah yang apa kotor tuh dari hormon-hormon apa itu keluar tuh. Nah ini udah segitu dulu deh definisi yang harus dipahamin untuk permulaan masalah haid. Berarti ketika ada darah yang keluar tidak sesuai dengan definisi tadi, maka darah tersebut tidak dikatakan darah haid.